Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mungkin ketua kelas bisa naik dulu untuk memimpin doa. Nah, silakan kasih. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki dan pemahaman yang baik. Amin. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu. Amelda, Apika Ramadhani, Fani, Ilmi Auliasari, Kasih, Laura, Nur Syakila Putri, Risna. Oke. Ya, apakah dari anak-anak ada yang sakit atau kurang sehat? Oke, berarti sudah bisa dimulai pelajarannya? Oke, ini namanya berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu berpikir komputasional? Coba anak-anak boleh dibaca? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk merumuskan masalah dan penyelesaiannya sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat dilakukan oleh manusia, komputer atau keduanya. Nah, jadi berpikir komputasional itu seperti kita memecahkan masalah besar menjadi beberapa bagian yang kecil. Nah, contohnya seperti ini. Mengapa perlu berpikir komputasional? Yang pertama, menyelesaikan masalah secara sistematis, mengembangkan cara berpikir logis dan terstruktur, meningkatkan keterampilan abad ke-21, dapat diterapkan dalam berbagai bidang, contohnya seperti pendidikan, bisnis, teknologi, dan lain-lain. Nah, terus ini ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Mengidentifikasi kemiripan atau pola dari data atau masalah. Terus yang ketiga ada abstraction atau abstraksi, yaitu fokus pada informasi penting, menyisihkan yang tidak relevan. Kemudian ada berpikir algoritma. Nah, ini pengertian dekomposisi, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Hal ini merupakan pemikiran yang digunakan programmer saat membuat program. Ini contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan membersihkan rumah. Nah, itu dalam membersihkan rumah ada cabang-cabangnya toh. Ini misalkan begini. Membersihkan rumah. Kalau kita membersihkan rumah, apa saja yang kita bersihkan? Menyapu. Membersihkan kamar mandi. Ya. Merapikan tempat tidur. Membuat misalkan bersihkan jalan. Ah, misalkan di sini masalahnya membersihkan halaman rumah belakang. Kalau pemecahan masalah kecilnya kira-kira apa? Seperti apa? Membuang sampah. Terus apa lagi? Memotong? Ah, terus apa lagi? Membuang sampah sudah tadi? Menyiram? Ah, menyiram tanaman. Ya, seperti itu. Untuk membersihkan halaman rumah. Ya.
Itu contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada bagian 2 lagi, yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data atau masalah yang bisa digunakan untuk mencari solusi lebih cepat. Nah, seperti ini. Contoh pengenalan pola dalam kehidupan sehari-hari, menentukan rute tercepat ke sekolah. Nah, kira-kira misalkan kalau kita dari rumah, jalur mana yang tercepat kalau pergi ke sekolah? Apakah lewat dari gerbang belakang dulu yang di sana jembatan kuning, atau mungkin lewat jembatan gantung di belakang baru langsung ke sekolah? Kira-kira yang mana lebih cepat? Lewat mana? Lewat samping lapangan. Lewat samping lapangan terus ke masjid, dekat masjid. Ya, jadi itu cara menentukan pola atau rute tercepat ke sekolah. Terus ada abstraksi, yaitu proses mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan agar lebih fokus dalam menyelesaikan masalah. Ini, seperti ini. Mengatur rencana liburan. Kira-kira anak-anak kalau kita mau pergi liburan, apa saja yang kita persiapkan itu? Misalkan kita mau pergi di Kali Biru atau Papandayan atau Waterboom. Makanan, apa lagi? Pakaian ganti. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Iya, apa? Sebutkan. Ayo, apa? Yang penting. Terus? Ya, cocok. Anggarannya tahu? Uangnya ya. Berapa biayanya kira-kira kalau ke sana Ki? Toh, kayak bayar tiket masuk, jajannya, makannya. Terus transportasinya ke sana. Terus ini ada berpikir algoritma, yaitu sebuah kemampuan merancang dan memahami instruksi berupa langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini contoh berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini kasusnya membuat teh manis. Yang pertama, panaskan air, masukkan teh ke dalam gelas, tuang air panas ke gelas, tunggu beberapa menit hingga teh larut, tambahkan gula, aduk hingga rata, siap disajikan. Biasa kita beli Indomie? Indomie? Biasa lihat kemasan belakangnya? Ada itu cara-caranya di situ? Ya. Jadi seperti ini juga, tidak mungkin kita mau kasih gula dulu, baru kasih kopi lagi, baru panaskan air, atau mungkin kasih gula baru kasih kopi baru diaduk-aduk belum ada airnya. Tidak bisa toh? Jadi harus disusun seperti ini. Ini namanya berpikir algoritma. Jadi kesimpulannya, dekomposisi itu memecahkan masalah besar, menyusun, contohnya seperti menyusun acara ulang tahun. Terus pengenalan pola, mencari kesamaan pola. Contohnya menentukan rute tercepat ke sekolah. Abstraksi, fokus pada yang penting. Contohnya itu membuat daftar belanja. Berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah sistematis. Contohnya membuat teh manis. Jadi sekian materi tentang berpikir komputasional. Untuk tugasnya, kita bagi kelompok dulu. Satu kelompok itu 2 orang. Ya, ini sudah terbentuk kelompoknya. Tugasnya ini yaitu membuat contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Bisa seperti berangkat ke sekolah, atau memasak. Misalkan memasak ayam goreng, apa-apa pertama begitu. Terus merayakan hari ulang tahun bisa.
Upacara bendera bisa. Ya. Ayo silakan dibuat. Disusun nah. Jadi buat dulu satu kasus seperti ini, membersihkan rumah. Nanti dibuat cabang-cabangnya seperti ini. Masalah-masalah kecilnya. Nah. Ya. Silakan dibuat per kelompok. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Bisa pergi berlibur. Nah, tulis menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian ganti, seperti itu. Setelah selesai semua nanti dikerjakan, masing-masing per kelompok naik membacakan hasil dari pekerjaannya. Nah, ya. Nah, pulang sekolah. Ya, tulis apa itu? Harus bagi apa ini cabang-cabangnya kalau pulang sekolah? Begitu kalau Ini berangkat sekolah. Ya, bangun pagi ya, cocok. Basin lagi nanti. Iya. Mandi. Dikasih begitu di atas. Tulis dulu apa tadi kita? Merayakan hari ulang tahun. Iya, tulis dulu sini merayakan hari ulang tahun. Toh? Di sini? Iya, kasih besar-besarnya. Merayakan hari ulang tahun. Nah, nanti masalah-masalah kecilnya tulis lagi di dalam kotak. Biasa dilihat biasa dilihatkan di ulang tahunnya temannya tuh? Atau biasa lihat susun Miki itu. Pak, ini Pak, kalau sudah bangun pagi di sini ditaruh yang Sembarang Ji, yang penting ada semua di dalam. Di sini boleh. Yang penting semua masalah kecilnya itu ada di dalam kotak. Apa kita? liburan Pak. Liburan. Ya, kasih besar-besar nanti supaya bagus juga dibaca. Ini. Berapa Pak? Ya, tulis saja yang biasa dilakukan tuh kalau pulang sekolah berapa. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Duk, kira-kira dia kita jualnya. Ya, itu membaca teks Pancasila. Pemimpin upacara. Kue ulang tahun. Menyanyikan lagu. Ya, toh? Berapa kelompok yang sudah? Sudah semua? Kelompok strawberry. Kelompok anti menjual. Sudah semua? Sudah selesai semua? Ya, jadi nanti tiap kelompok maju untuk membacakan hasil dari tugasnya. Ya, tapi sebelum dibacakan kita coba dengar dulu. Ya, sebelum dibacakan kita ada ice breaking dulu. Ice breakingnya itu ada semua pulpennya. Ya, pulpennya itu simpan di antara mejanya temannya. Satu pulpen. Ya, pakai satu pulpen saja. Ya, satu pulpen saja. Oke, sudah? Coba semuanya berdiri. Ini ada 3 kata kuncinya. Yang pertama, sakit, siku, sikat. Sakit, siku, sikat. Kalau saya bilang sakit berarti tangannya di perut. Kalau saya bilang sikut berarti kalau saya bilang sikat berarti pulpennya diambil.
Ah. Ya, kita yang dapat. Ya. Oke? Siap nah, siap. Ya, siap. Semua pulpennya di tengah. Oke, siap. Oke. Tunggu dulu Pak. Ya. Oke. Oke. Oke, konsentrasi. Sakit. Ya. Sikut. Ya. Oke, konsentrasi. Sakit. Ya. Sikat. Ya, oke. Ayo satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Ayo, berdiri lagi satu kali. Ya, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Iya. Oke. Jadi itu tadi salah satu ice breaking. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kelompok apa yang mau pertama? Maju. Untuk membacakan hasil dari tugasnya. Siapa? Ayo maju. Sembarang Mi. Ya, sembarang saja. Ya. Enggak apa-apa diacak. Ayo naik. Terus perkenalkan nama kelompoknya. Terus dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Strawberry ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Kasusnya adalah pulang sekolah. Yaitu mengembalikan sepatu dan tas pada tempatnya, mengganti seragam sekolah jadi pakaian santai, istirahat, makan siang atau rebahan, dan membereskan kamar. Iya. Bagaimana yang dibacakan dengan temannya sesuai juga yang kita kerjakan sehari-hari pulang sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kelompoknya. Kelompok bintang Ya, ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. dari kelompok kami. Contoh dekomposisi upacara bendera. Upacara bendera. Ya, silakan dibaca. 1. Menyiapkan barisan. 2. Susunan upacara. 3. Membaca undang-undang dasar. 4. Melapor. 5. Menaikkan bendera. 6. Menyanyikan lagu kebangsaan. 7. Membaca janji siswa. 8. Menyanyikan lagu wajib. 9. Menyanyikan cipta. 10. Doa. Ya. Oke, benar. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu tadi contoh. Jadi contohnya itu masalah besar, terus dibagi menjadi masalah kecil. Artinya, nih seperti ini. Dengan memecahnya, pekerjaan terasa lebih ringan dan bisa dibagi. Karena tidak mungkin itu upacara bendera cuma satu orang yang kerjakan. Pasti dibagi-bagi ke teman kelasnya yang lain. Ya, silakan dibaca nak. Berangkat sekolah. Ya, oke, terus? Pertama bangun pagi, Ya, mandi, pakai seragam sekolah, ya, sarapan, merapikan diri, berangkat. ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok anggur. Bagus. Nah, itu tadi hasil dari kerja anak-anak. Nah, selanjutnya ini ada tugas kedua, yaitu tugas individu. Jadi ini per individu nah. Jadi ini adalah contoh berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat teh manis. Tugasnya anak-anak yaitu
silakan tentukan sebuah kasus seperti ini, kemudian disusun secara algoritma seperti ini. Nah, berpikir secara algoritma. Ya, ditulis ini contoh berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tentukan Miki, apa yang mau kita buat, terus disusun secara seperti ini. Siapa lagi? Apa lagi yang lain? Contohnya? Membuat kopi manis, bisa. Jangan juga kalau sudah ada membuat kopi manis, jangan juga ada lagi membuat kopi pahit. Karena cuma beda di gula saja. Ya, silakan dikerja. Ya, Katmi Bu. Ya, tulis gini, contoh berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Terus ditulis Mi. Kasusnya, nah nanti dibuat seperti ini. Anunya, algoritmanya. Ya. Apa ini? Memasak mie, merebus air, terus memanaskan air ini. Bukan merebus. Nah, bagus, ya bagus. Bisa juga kasihkan tepung bumbu. Ya, oke. Bisa membuat tela-tela. Hah? Iya, Pak. Bisa membuat tela-tela. Ya, tulis saja membuat tela-tela. Apa itu bahan-bahannya? Haris. Ya. Apa kita? Nggak ada, Pi? Apa ini? Ini masak sayur. Apa pertama kalau masak sayur? Dicuci dulu sayurnya. Tuh, mencuci sayuran. Mencuci sayuran. Bagaimana, Pak? Ya. Anu tuh? Hingga merata. Ya. Simple dan Merata. Sudah? Siap disajikan. Siapa yang belum? Memasak mie. Ini membuat nasi goreng. Iya. Sorry. Hasil dari tugas. Saya akan membacakan hasil dari Tugas berpikir algoritma. Iris-iris. Bapak iris-iris toh. Iya, iya. Potong-potong, memotong juga boleh, mengiris. Jeli, motong-motong ya Pak. Ya. Aku tunggu tadi yo. Sudah. Saya akan membacakan hasil dari tugas. Saya akan membacakan hasil dari tugas berpikir algoritma. Hah? Saya akan membacakan Tugas. Ya, hasil dari tugas berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana anak? Sudah semua? Ya. Jadi saya minta setiap siswa naik untuk membacakan hasil dari tugasnya. Oke, yang pertama siapa? Boleh dekat tangannya? Ya, silakan Amil, naik. Iya, perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lendra Lestari.
Saya akan membacakan Hasil dari tugas. berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggoreng tempe. Nah, menggoreng tempe. Iris-iris tempe jadi bagian-bagian kecil. Panaskan minyak, masukkan tempe ke dalam minyak yang panas. Tunggu hingga tempenya tergoreng merata. Angkat tempe, siap disajikan. Iya. Boleh tepuk tangan untuk temannya? Ya, selanjutnya siapa? Ya, naik. Ya, Kila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari tugas berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nur Syakila Putri. Iya. Silakan dibaca, Nak. Membuat susu. Panaskan air, masukkan susu ke dalam gelas, tuang air panas ke dalam gelas, aduk sampai merata, siap disajikan. Iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk Kila. Ya, selanjutnya. Ya, Resna, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna. Ya. Saya akan membacakan hasil dari tugas berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kopi manis. 1. Panaskan air. 2. Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. 3. Tuang air panas ke gelas. 4. Aduk hingga rata. 5. Siap disajikan. Iya. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Resna. Saya Pak. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini. Saya akan membacakan tugas dari berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Memasak mie. 1. Memanaskan air. 2. Memasukkan bumbu-bumbu ke dalam mangkok. 3. Tunggu air sampai mendidih. 4. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 5. Tuang ke dalam mangkok. 6. Siap disajikan. Ya, itu tadi cara memasak mie. Ya. Selanjutnya siapa? Ini Laura dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura. Saya akan membacakan hasil dari tugas berpikir algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dibaca. Memasak jeli. Pertama-tama, panaskan air, tuang bubuk jeli ke dalam air yang sudah dipanaskan, tambahkan gula, aduk hingga merata, tuang jeli ke dalam cetakan, diamkan jeli hingga mengeras, memotong-motong jeli, dan siap disajikan. Ya. Tepuk tangan dulu, untuk Laura. Ya, Pani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya akan membacakan hasil dari tugas berpikir Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Memasak sayur. Ya, dibaca. Mencuci sayur, memasak air. Iya. Ayo, siapa lagi? Kasih atau Abika? Ya, Abika. Dari tugas berpikir algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ramdhani. Ya, jadi itu tadi tugasnya. Apa tadi yang tugas pertama tadi? Apa? Dekomposisi. Nah, dekomposisi, betul. Tugas kedua? Algoritma. Berpikir algoritma. Ya, jadi tadi itu sudah banyak macam yang kita tulis yang berpikir algoritma, tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, bukan cuma memasak. Bisa juga kayak mencuci baju. Mencuci baju bisa di mesin cuci. Banyak contohnya. Nah, jadi mungkin
Itu saja dari materi berpikir komputasional. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mungkin ketua kelas boleh dipimpin lagi doanya. Ya. Udah pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Ya.